tanda sukacita terus menjadi bagian setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Ku kan tetap berdiri dalam situasi seperti apapun yang sedang terjadi. Saudara dan saya harus tetap tegak berdiri bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan buka kitab kita di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat yang ke-7. Dimanapun saat ini saudara mengikuti ibadah ini, baik secara langsung maupun secara live streaming, mari buka hatimu supaya setiap firman yang saat ini disampaikan menjadi kekuatan bagimu untuk boleh menjadi jiwa yang spesial atau istimewa di hadapan Tuhan. Haleluya. Yosua pasal 3 ayat yang ke-7. Sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. 3. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Haleluya. Yosua ini adalah seseorang yang masih dapat dikategorikan muda ketika dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa yang sudah selesai bertugas. Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Bukan perjalanan yang mudah, ya. Musa saja yang begitu luar biasa tidak bisa membawa bangsa yang terkenal dengan tegar tempuknya ini ke Kanaan. Tetapi Yosua dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini menikmati apa yang menjadi janji Tuhan. Yosua terpilih oleh Tuhan di antara jutaan bangsa Israel. Bangsa Israel itu ada sekitar 3,5 juta ketika keluar dari tanah Mesir. Dia terpilih satu-satunya yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Berarti Yosua mempunyai kekhususan di hadapan Tuhan. Kekhususan inilah yang harus saudara dan saya kejar. Maka firman Tuhan kepada Yosua mengatakan, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Nama besar bukan hanya identik dengan keberhasilan atau finansial yang kita miliki, tetapi nama besar berarti adalah sebuah nama yang mempunyai pengaruh di lingkungan dia ada. Kalau menjadi pengaruh berarti menjadi berkat orang di sekitarnya. Inilah Yosua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kesempatan ini bukan hanya diberikan kepada Yosua, tetapi juga diberikan kepada kita, kepada saudara dan saya untuk memiliki nama besar. Artinya hidup kita diangkat oleh Tuhan. Dan mungkin kalau nama besar itu hidup kita susah, hidup kita kere atau miskin, pasti nama besar itu pengaruh di dalam segala hal kehidupan kita. Oleh karena itu saat pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, mulai hari ini aku membesarkan namamu. Yosua ini menjadi sebuah nama kitab. Di dalam seluruh Alkitab kita ini ada nama Yosua, ya. Tidak mudah loh. Di sini firman mengatakan apa? Supaya di mata seluruh orang Israel mengenal Yosua, bukan hanya di mata seluruh orang Israel, seluruh dunia mereka mengenal siapa Yosua. Di dalam Alkitab kita ini seperti apa dia,
karakternya seperti apa, mengapa dia dipilih Tuhan menjadi sesosok yang dapat membawa bangsa Israel menuju Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Mengapa Yosua terpilih di hadapan Tuhan? Berarti sekali lagi saya katakan ada kekhususan, ada keistimewaan Yosua yang dilihat oleh Tuhan. Inilah yang harus kita kejar. Jangan kita tinggal di tempat dalam zona nyaman, tapi berjuang kita terus maju. Supaya apa? Apa yang menjadi janji Tuhan yang diberikan kepada Yosua itu juga diberikan kepada saudara dan saya. Di sini satu hal yang ingin saya sampaikan. Mengapa Yosua terpilih? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah Yosua itu sangat percaya kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa Yosua sangat percaya kepada Tuhan, ketika mereka mengintai 12 orang dari 12 suku, hanya Yosua dan Kaleb yang mempunyai pikiran positif bahwa apapun yang di depan sana yang akan dihadapinya, bahkan orang-orang raksasa yang dikatakan memakan penduduknya, orang-orang enak, dia tidak takut. Karena apa? Karena dia percaya ada Tuhan yang menyertai setiap langkah mereka. Kalau Tuhan sudah berfirman, itu pasti dikenapinya. Jadi saudara, saya nggak usah takut. Kalau firman Tuhan berkata masa depan yang penuh pengharapan akan diberikan kepada setiap orang percaya, itu pasti nyata diberikan. Kuncinya tergantung saudara, mau nggak engkau meraihnya. Bukan sekedar kita bilang Tuhan blok, bukan. Tetapi kita harus reaksi, ya. Kita harus aktif supaya kita dapat mencapai apa yang menjadi janji Tuhan. Ketika mereka mengintai tanah Kanaan ada 12 orang, tapi hanya 2 orang yang melawan 10 orang dan jutaan bangsa Israel yang ketakutan untuk menghadapi bangsa asli tanah Kanaan. Padahal Tuhan sudah berjanji, Tuhan itu sudah berjanji bahwa mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Berarti Tuhan menyertai, kan? Tetapi tetap saja mereka tidak percaya. Mereka tidak ingat perjalanan mereka, ya. Sepanjang mereka keluar dari tanah Mesir itu kan pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa, penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi toh ketika mereka menghadapi orang-orang yang dianggapnya sangat besar itu, mereka kecil. Mereka lupa keberadaan Tuhan, sehingga mereka tidak mau berperang, tidak mau masuk ke dalam tanah Kanaan yang penuh dengan air susu dan madu, gambaran daripada kelimpahan dan sukacita. Banyak orang mau tinggal di zona nyaman. Udahlah, gini aja lah hidup saya. Salah. Selama kita masih hidup, kita harus tetap berjuang. Perjuangan kita ini tidak boleh berhenti di tempat, tapi terus kita tingkatkan. Karena Tuhan itu akan bekerja di dalam setiap apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Bahkan bangsa Israel menganggap dirinya itu sangat kecil, seperti belalang di hadapan orang-orang enak, orang-orang asli tanah Kanaan. Mereka menganggap dirinya kecil. Padahal mereka harusnya ingat ada Tuhan yang dahsyat, ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang luar biasa yang ada mendampingi mereka. Mereka lupa, sehingga mereka menangis meraung, tidak mau mereka masuk ke dalam Kanaan. Bahkan mereka mau balik lagi ke Mesir, ke tanah perbudakan. Banyak orang Kristen seperti ini. Ketika mengalami persoalan, mengalami tantangan, mulai ciut, sehingga kembali kepada dosa lamanya. Ternyata ikut Tuhan itu gak enak. Ikut Tuhan ini kan perjuangan, bukan langsung kita terima, beres terima, hidup enak. Kita semua yang sudah mulai naik, catatan mulai, karena apa? Karena kita akan terus naik. Itu sudah banyak mengalami gemblengan, sudah banyak mengalami persoalan, sudah banyak mengalami intimidasi,
seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen gagal menjadi orang yang setia dan mengasihi Tuhan. Karena apa? Keraguannya lebih besar daripada kepercayaan kepada Tuhan. Kalau Yosua bukan hanya di mulutnya mengatakan percaya, tetapi dipraktekkan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam kitab Bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Kita rilis sedikit. Kenapa kita tahu bahwa Yosua percaya kepada Tuhan? Ada, mari kita lihat Bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Amin. Janganlah takut kepada mereka. Haleluya. Yosua berkata, Yosua berkata kepada bangsa Israel, dia berkata, jangan takut kepada bangsa itu, bangsa yang kelihatannya besar. Tetapi dikatakan oleh Yosua, yang melindungi mereka itu sudah meninggalkan mereka. Emang Yosua tahu yang melindungi mereka siapa? Yosua sebenarnya nggak tahu, tetapi percayalah kepada Tuhan sangat besar. Maka dia katakan, janganlah takut kepada bangsa di negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Luar biasa imannya, percayanya kepada Tuhan. Yosua percaya kalau bangsa Israel mau maju berperang, sekalipun dirinya menganggap belalang menghadapi raksasa, tetapi Yosua berkata mereka akan kita telan habis. Kok mereka bisa kita telan habis? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Inilah yang harusnya menjadi pegangan setiap orang Kristen, setiap orang percaya ketika menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Jangan berfokus kepada besarnya masalah itu. Orang-orang yang tenggelam di dalam masalahnya itu kalau menganggap persoalannya itu besar sekali di matanya, sehingga mereka tidak mampu untuk tetap tegak berdiri. Seharusnya yang kita lakukan ketika menghadapi persoalan dan tantangan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari setiap tantangan yang kita hadapi. Tidak ada tantangan yang mampu mengalahkan Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini. Apapun itu bentuk penyakit kan? Makanya kalau ada yang sakit, aduh, saya bilang jangan, ya, jangan takut, jangan lemah, tetap semangat, tetap berdoa, karena tangan Tuhan itu pasti menolong setiap kita yang tetap setia dan mengasihi Dia. Itu adalah janjinya, dan Tuhan tak pernah mengingkari janjinya. Yosua berkata, jangan takut kepada bangsa ini, kita akan telan habis. Itu sebagai bukti kepercayaan Yosua kepada Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Tuhan yang akan menjaga, melindungi, memelihara, dan menolong setiap kita menyelesaikan segala persoalan di dalam hidup kita. Berbanding terbalik kan dengan pernyataan 10 orang dan juga jutaan bangsa Israel yang ketakutan. Yosua dan Kaleb melawan arus, saudaraku. Arus besar. Bangsa Israel itu kan jutaan, arus besar. Hanya 2 orang yang melawan arus, tetap mengatakan Tuhan menyertai kita dan kita pasti mengalahkan musuh kita. Banyak orang Kristen tidak dapat melawan arus dunia ini
Arus dunia ini besar loh saudara, dan sangat mempengaruhi kehidupan. Orang-orang Kristen yang tidak mampu melawan arus, pasti dia akan ikut arus. Yang ikut arus, saya ingin tanyakan, yang ikut arus kemana saja di bawah itu apa? Bangkai, benar nggak? Ikan yang mati. Contohnya ada banjir. Kadang-kadang kita kan melihat ada tiba-tiba ikan mas banyak banget masuk ke dalam rumah-rumah. Itu kenapa? Ya, karena arusnya itu sangat besar. Tetapi ikan ini masih mampu melawan. Tapi kotoran, sampah, bangkai itu tidak dapat melawan kemanapun dibawa. Kemanapun dibawa oleh arus itu adalah gambaran daripada orang-orang yang mati, yang tidak mau melawan arus dunia. Hidupnya begitu aja, tidak mau berubah. Karena perubahan ini sakit loh, ya. Perubahan itu sakit, pengorbanannya banyak. Musim hujan harus tetap datang beribadah, sakit kan? Hujan-hujan. Tapi saudara tahu, ketika saudara kehujanan datang beribadah, saudara tidak perlu takut saudara akan sakit. Karena saya sudah pernah alami dulu waktu masih ada ibadah, saya keluar dari Jakarta itu, kadang-kadang saya nyampe itu basah kuyup, dari rambut sampai kaki basah kuyup, dan harus melayani kan saya nggak bawa ganti baju, sampai kering. Selesai melayani sampai kering nih baju, ya. Pulang sampai di rumah, no problem, tidak ada sakit, tidak ada sakit. Kenapa? Karena tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan takut. Kita harus dapat melawan arus keinginan daging kita yang maunya enak-enak, ya, yang maunya santai-santai, yang maunya tinggal menerima berkat. Loh, kalau saudara ingin menerima berkat, saudara juga harus belajar memberi kepada Tuhan. Memberi waktumu, memberi tenagamu, memberi persembahanmu. Ada timbal balik. Jangan kita hanya mau menerima, kita juga harus belajar memberi. Karena apa? Ketika kita memberi, itu adalah kita sedang menerima dari Tuhan. Itu yang harus menjadi prinsip dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak berani melawan arus itu adalah orang-orang yang sedang masuk di dalam kematian. Karena dia akan terkungkung di dalam arus dunia ini. Dia tidak dapat melepaskan diri. Kenapa? Karena tidak mau bergerak. Dan biasanya lingkungan yang membawa kita masuk ke dalam kebinasaan, itulah lingkungan yang tentunya akan membawa kita juga tidak berhasil di dalam kehidupan kita. Maka dulu kalau Bapak Gembala berkata, kalau engkau ingin jadi orang sukses, engkau harus bergaul dengan orang sukses. Kalau engkau ingin jadi orang sukses tapi engkau bergaul dengan orang-orang yang hidupnya semrawut, ya saudara pasti akan terpengaruh di dalamnya, terbiasa. Jadi saudara harus melawan arus. Kita harus bangkit, tetap tegak berdiri, sekalipun ada yang rebah di sisi kiri kanan kita. Firman Tuhan berkata, aku tetap tegak berdiri. Karena apa? Anak-anak Tuhan bersama-sama dengan kita. Di ayat kitab Matius ayat pasal 24 ayat 12 mengatakan, demikian firman Tuhan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. haleluya. Dunia ini kan semakin jahat, ya.
dunia ini semakin mempengaruhi banyak orang, sehingga banyak orang Kristen yang dulunya setia menjadi tidak setia. Orang Kristen yang dulunya menjadi orang yang mengasihi Tuhan tidak lagi mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena pengaruh dunia ini sangat kuat. Oleh karena itu saat siang hari ini firman Tuhan mengatakan karena makin bertambahnya kedurhakaan, makin bertambahnya kejahatan, makin bertambahnya kesulitan di dunia ini, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara harus mulai berpikir, kasih saya sudah dingin belum ya sama Tuhan? Atau kasih kita masih tetap bernyala-nyala? Jaga itu. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan. Apa contoh kasih menjadi dingin kepada Tuhan? Dia gak mau lagi setia beribadah, gak mau lagi mengasihi Tuhan, gak mau lagi percaya kepada Tuhan, bahkan tidak mau lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu kasih yang sudah dingin kepada Tuhan. Dia anggap Tuhan itu tidak ada apa-apanya, seperti bangsa Israel ketika menghadapi persoalan besar. Mereka lupa bahwa Tuhan yang menyertai mereka adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Ini harus menjadi pegangan kita. Kalau engkau ingin diangkat hidupmu, memiliki nama besar yang berpengaruh di sekitar orang-orang dekatmu, engkau harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Kasih kepada manusia juga sudah semakin tinggi. Ya kan? Orang pengennya ngajak berantem, ya kan? Orang maunya menggosip orang lain, maunya ngejelekin orang. Banyak loh orang Kristen yang seperti itu, ya. Dia anggap itu tidak dosa ketika dia membusuk-busukkan atau memburuk-burukkan orang. Salah. Banyak orang Kristen masih melakukan seperti ini karena Kristennya Kristen dangkal. Kristen yang tidak serius bertuhan. Orang bisa saja berkata, aku rajin ke gereja, aku rajin beribadah. Yang penting sekarang menjadi pertanyaan kita, sudahkah kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan? Kalau orang yang sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, pasti ada kendali di dalam dirinya. Ada rem. Ketika kita mau ngata-ngatain orang, mulut kita langsung tertutup. Bahkan kita bisa menasihati dia, gak usah lah, ngapain sih kita membicarakan orang? Diri kita kan belum tentu benar, iya kan? Di hadapan Tuhan, gak perlu. Hukumannya lebih hebat kalau kau sudah mendengar firman Tuhan tetapi engkau melanggarnya, bahaya. Jadi orang Kristen tidak mudah. Tidak perlu kita, ibu-ibu, jangan suka bergosip. Itu kuncinya. Dulu perumahan itu zaman dulu, waktu saya masih kerja, aduh, kalau sore ibu-ibunya kumpul bergosip, gosipin si A, si B, si C, akhirnya mereka berantem sendiri. Saya kan gak pernah mau ikut kumpul. Dikata-katain, itu gak pernah mau kumpul sendiri. Lah ngapain kita kumpul kalau gosipin orang? Ya kan gak ada untungnya. Lebih baik kita membangun diri hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu saat ini kasih kepada manusia pun sudah mulai dingin. Gak ada lagi kasih yang murni yang seharusnya kita praktekkan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Bilangan 14 ayat 9 tadi mengatakan, hanya janganlah memberontak. Ini juga yang dilihat Tuhan di dalam diri Yosua. Kalau jangan memberontak itu berarti ada kepatuhan di dalam diri Yosua. Jadi Yosua itu bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi ada kepatuhan di dalam diri Yosua. Selama perjalanan Yosua membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, itu banyak mengalami persoalan, tantangan dan peperangan. Tetapi semua apa yang menjadi perintah Tuhan dikerjakannya. Makanya Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan, menikmati setiap
melakukan firman, besok lagi jangan. Kita harus tetap, ya. Yosua sampai ke tanah Kanaan karena dia mendengar dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Disuruh berperang. Walaupun mungkin musuhnya lebih hebat, tapi dia tidak takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang pasti menolong dan membela mereka. Karena itu perintah. Kalau perintah Tuhan ini di dalam Alkitab ini kita kerjakan, jangan takut akan hidupmu, jangan takut akan masa depanmu. Tuhan sanggup mengangkat. Firman Tuhan yang mengatakan, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu. Yang mengangkat siapa? Yang dapat mengangkat Yosua, yang dapat mengangkat hidup saudara dan saya, hanya Tuhan. Bukan kekuatan kita. Kekuatan kita ini ada batasnya. Oleh karena itu saat siang hari ini saya rindu ada di dalam diri saudara yang masih saya dapat dikatakan kategori masih muda. Mulai bangun kepercayaanmu penuh kepada Tuhan. Apapun persoalan yang kau hadapi, sebesar apapun, ada Tuhan yang siap menyelesaikannya ketika engkau percaya kepada Tuhan. Dan ingat, percayamu harus kau praktekkan. Jangan berkata aku percaya kepada Tuhan, tetapi praktek hidup kita di luar kebenaran. Itu sama saja bohong. Ada kepatuhan akan setiap firman yang kita dengar. Apa perintah Tuhan? Kerjakan. Maka nama besar, pengangkatan atas hidup saudara dan saya pasti terjadi ketika engkau mampu melakukannya. Haleluya. Di yang ketiga, ya, pertama percaya, kedua kepatuhan, dan ketiga Yosua itu memiliki iman yang luar biasa. Ketika Yosua harus berperang, diperintahkan Tuhan untuk berperang, dia berperang. Dan Yosua berkata, bayangkan saya, ini Yosua ini manusia seperti saudara dan saya, sama kita. Tetapi Yosua mampu memberhentikan matahari dan bulan untuk tidak bergerak ketika mereka sedang di dalam peperangan. Haleluya. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat memberhentikan matahari dan bulan. Secanggih apapun teknologi dunia ini tidak akan dapat memberhentikannya. Karena bulan dan matahari itu kan terus berputar. Tetapi Yosua sanggup memberhentikannya. Dan Tuhan mengizinkan permohonan Yosua ini dan terjadi sampai saat ini. Itu tidak pernah terjadi lagi. Kita lihat, ya, di dalam kitab Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Haleluya. Tuhan mendengarkan permohonan Yosua yang kita anggap itu mustahil. Mustahil dong memberhentikan bulan dan matahari. Tapi ternyata Yosua mampu melakukan, mempraktekkan imannya dan mengatakan matahari dan bulan berhentilah engkau. Dan Tuhan merespon dengan positif permohonan Yosua sehingga dikabulkannya. Dan sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang tidak pernah terjadi lagi
Yosua dapat melakukan? Kita lihat di dalam kitab Matius 9 ayat 29b. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Haleluya. Jadi ini adalah perkataan Tuhan Yesus di perjanjian baru, dan Yosua ini di perjanjian lama. Rentang waktunya cukup lama, bisa ratusan tahun. Tapi lihatlah, ternyata Yosua sudah membuktikan terlebih dahulu ayat ini. Sesuai dengan imanmu, jadilah padaku. Kita harus mulai belajar beriman dari hal yang kecil. Jangan selalu berpikir tentang kehidupan kita yang susah, makanya kita jadi susah terus. Jangan katakan, kalau saat ini kau masih miskin, jangan katakan aku miskin. Aku sudah kaya, aku sudah berhasil, aku sudah menjadi anak Tuhan. Banyak orang Kristen gagal kenapa? Berkutat di sekitar masalahnya saja. Tidak berani mengambil sikap beriman seperti Yosua. Lihatlah Yosua memberhentikan matahari dan bulan. Dia manusia, saudara, manusia sama kita, terdiri dari daging dan darah. Tetapi kenapa Yosua bisa melakukan? Berarti saudara dan saya juga punya kesempatan yang sama untuk dapat melakukan dengan cara kita mempraktekkan iman kita di dalam hidup kita. Iman kita ini harus keluar dari mulut kita dan kita praktekkan dalam hidup kita. Kalau engkau sedang sakit, katakan, saya sudah sembuh, saya sudah sehat. Walaupun masih sakit, lawan arus kan? Maunya kalau sakit dia bilang sakit kan? Padahal kalau Tuhan maunya enggak, harus terbalik. Kalau engkau sakit, katakan engkau sudah sehat. Kalau engkau miskin, katakan aku sudah kaya. Ini harusnya yang bertuhan kekristenan yang sebenarnya. Jangan kau berkata aku susah terus, ini gimana hidupku? Ya susah terus hidup kita. Kenapa? Karena mulut kita ini sebenarnya, di dalam mulut kita ini ada firman. Kita buka di dalam kitab Ulangan 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Haleluya. Ada firman di dalam mulut kita ini. Jadi berhati-hati ketika engkau berkata-kata. Jangan mudah berkata-kata hal yang negatif. Mulai sekarang belajarlah untuk mengatakan hal yang positif kepada orang-orang yang di sekitar kita atau kepada siapapun. Kalau anak kita nakal, jangan dong langsung kita maki-maki dengan kata-kata marga sapa, sebut kata-kata binatang. Jangan. Emang saudara rela kalau anak saudara itu nanti karakternya, sifatnya seperti binatang? Enggak kan? Katakan, engkau anak baiknya, ya. Jangan nakal ya sayang. Kata positif harus keluar dari mulut. Jangan kata-kata negatif. Karena apa? Kalau kata negatif keluar dari mulutmu, itu bisa menjadi bumerang dalam hidupmu. Kalau anak kita menjadi orang yang susah, siapa yang susah? Orang tua juga kan? Ada seorang ibu, kalau marah, kalau berantem dengan anaknya, dia selalu berkata, lihat aja kau nanti hidupmu pasti susah. Lah susah benar anaknya. Ketika anaknya susah, saya mau tanya, yang susah siapa? Orang tuanya kan? Jadi jangan katakan itu. Ketika saya layani ibu ini, ibu nangis sampai mencucurkan air mata. Sekarang ibu harus minta ampun sama Tuhan. Cabut semua perkataan ibu kepada anak-anak ibu di hadapan Tuhan, supaya kehidupan anak-anak ibu akan mulai mengalami kebangkitan atau kebangunan. Iya bu, nangis. Banyak orang Kristen ini nggak tahu kekristenan ini. Mulutnya hanya terus ngomong hal-hal yang
menyakiti orang lain, menyakiti anak. Padahal mulut kita ini, firman Tuhan berkata, ada firman. Firman itu bukan hanya dalam Alkitab. Semua yang baik seharusnya keluar dari mulut kita. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang justru akan melukai dirimu sendiri. Haleluya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mengapa tadi saya katakan harus berhati-hati menggunakan mulut kita dalam berkata-kata? Mulut kita ini bisa berkata-kata karena ada lidah kan? Kalau orang yang tidak punya lidah pasti nggak bisa ngomong, ya kan? Lidah ini sangat penting bagi perkataan-perkataan yang keluar dari bibir lidah kita. Maka sebenarnya urapi bibir lidahnya, karena bukan hanya bibir doang, harus ada lidahnya sehingga mampu berkata-kata. Dan ini terjadi di dalam kitab Para Rasul, ini terjadi ketika para rasul itu sedang menunggu janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata, maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api sebagai bukti turunnya Roh Kudus. Seperti lidah-lidah seperti nyala api. Kenapa yang nampak itu lidah-lidah seperti nyala api? Kok bukan organ yang lain? Kok gak seperti paru-paru? Kok gak seperti jantung? Kok gak seperti mata? Tetapi firman Tuhan berkata nama adalah lidah-lidah seperti nyala api. Artinya lidah ini sangat berpengaruh besar di dalam hidup kita. Maka tadi saya katakan harus gunakan lidahmu mengatakan hal yang positif. Hal yang negatif harus mulai kita buat supaya itu tidak pernah ada lagi dalam hidup kita. Kenapa Roh Kudus digambarkan lidah-lidah seperti nyala api? Berarti mempunyai arti yang sangat dalam, yaitu seharusnya kita sebagai orang percaya memakai lidah kita, memakai perkataan kita ini harus mencerminkan Roh Kudus di dalam diri kita. Artinya perkataan kita itu tidak boleh menyakiti orang lain. Perkataan kita ini harus membangun, menjadi berkat bagi orang lain. Maka Roh Kudus berarti sudah turun atas diri. Kalau engkau berbicara bahwa aku sudah bisa berbahasa Roh Kudus sudah ada di dalam diriku, tapi perkataanmu justru sering melukai atau menyakiti hati orang lain, itu yang harus kita pertanyakan dalam diri kita. Kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, lidah kita ini pun ketika berkata-kata berbicara itu pasti dikuasai juga oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa cross check di dalam diri kita. Masih enggak? Ya, aku suka maki-maki orang. Walaupun engkau rajin beribadah, kalau engkau suka maki-maki orang, berarti belum ada Roh Kudus di dalam diri. Oleh karena itu saat siang hari ini kita mau belajar mengendalikan bibir lidah kita. Katakan yang positif, maka yang positif itulah yang akan terjadi di dalam hidupmu, di dalam diri anak-anakmu, di dalam masa depan. Harus positif. Saya selalu katakan kalau ada mengatakan positif, cara berpikir yang positif itulah yang akan menyembuhkan. Kalau kita hanya berkata, aduh bagaimana ini, ya bagaimana ini jawabannya. Kalau katakan, aku sudah sembuh, aku sudah sehat, ya sehat dan sembuh benar. Kenapa? Perkataan kita ini dimeteraikan oleh Tuhan. Oleh karena itu saat siang hari ini kita mau setiap apapun yang kita lakukan supaya terjadi firman Tuhan yang mengatakan sesuai dengan imanmu jadilah padamu, itu terjadi dalam hidup kita.
bukan hanya berkata kita, contohnya aku jadi orang yang berhasil, tetapi kita tidak pernah mempraktekkan firman, juga tidak ada artinya. Artinya iman harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan kita harus apa? Ya, menyenangkan hati Tuhan, supaya iman kita yang kita katakan itu terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Yang keempat, Yosua adalah orang yang konsisten bertuhan. Banyak orang Kristen ini tidak konsisten. Hari ini beribadah, besok hari Minggu tidak datang beribadah. Hari ini mengasihi Tuhan, minggu depan tidak lagi. Hari ini rajin berdoa, besok tidak lagi berdoa. Seharusnya kita menjadi orang yang konsisten, terus kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan, dan itu mempunyai nilai positif. Karena kekonsistenan di dalam Tuhan ini tidak gampang, sekali lagi tidak gampang. Jadi itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan di dalam hidup kita. Kita lihat Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ini komitmen namanya. Komitmen yang dilakukan dengan konsisten, janji yang dilakukan dengan konsisten oleh Yosua. Dia tidak mau memaksa bangsa Israel, terserah kau mau beribadah kepada siapapun. Karena bangsa Israel kan terkenal dengan negara tepuk, tidak bisa dipaksa. Maka Yosua berkata, kemanapun engkau beribadah, kita buktikan. Tapi ingat satu, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Maka saudara lihat, banyak orang Kristen itu jam ibadah tidak beribadah. Banyak orang Kristen itu jam ibadah tidak beribadah. Mereka lebih suka happy-happy, foya-foya, jalan-jalan. Tidak dilarang saudara happy-happy, jalan-jalan, tapi ibadah harus kerjakan dulu. Tidak dilarang saudara berpesta, tetapi ibadah prioritaskan yang pertama terlebih dahulu. Itu namanya konsisten. Itu yang harus kita kerjakan. Kalau kita ingin memiliki nama besar seperti yang diterima oleh Yosua. Nama besar bukan saudara harus menjadi presiden, tetapi hidup saudara mengalami peningkatan. Hidup saudara menjadi pengaruh bagi orang di sekitar. Karena itu saat siang hari ini Tuhan sudah mengajar kepada kita. Rahasia Yosua diangkat, dipilih Tuhan dan mempunyai nama besar adalah percayaan yang kepada Tuhan, kepatuhan yang kepada Tuhan, imannya yang dipraktekkan kepada Tuhan, dan kekonsistenannya mengasihi Tuhan. Cara Tuhan membesarkan nama seseorang itu tidak selalu identik dengan hanya keberhasilan finansial saja, bukan. Tetapi cara Tuhan membentuk seseorang bisa melewati berbagai persoalan, melewati masalah, melewati pergumulan hidup, penyakit. Dengan banyaknya persoalan yang kita alami, kita seharusnya justru semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan lari. Kalau saudara lari tidak dapat apa-apa, tetapi ketika engkau tetap datang bertahan mengasihi Tuhan, Tuhan pasti memberikan jawaban atas setiap apa yang menjadi pergumulan dalam hidupmu. Setiap kesulitan yang kita hadapi sesungguhnya itu adalah alat untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu namanya pikiran kita positif.
Jangan malah justru negatif. Tuhan ini nggak ada. Oh Tuhan itu nggak sayang. Oh Tuhan itu nggak adil. Tuhan tidak pernah tidak adil. Tapi Tuhan ketika melakukan, berikan kesulitan dalam hidup kita saudara sedang dibentuk oleh Tuhan, supaya kita menjadi sesosok yang tumbuh, tegak berdiri di hadapan. Amin. Haleluya.